Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 1 November 2023, tepatnya hari Rabu, kami melakukan observasi di SDN 2 Bengkel yang berlokasi di Jalan Merembu, Bengkel, Kecamatan Labuapi, Mataram. Kita melakukan observasi untuk menyelesaikan tugas perkembangan peserta didik dengan materi perkembangan moral anak usia 6-12 tahun. Adapun metode yang kita pakai saat observasi yaitu kita mewawancarai anak-anak SD yang kelas 2 dengan usia sekitar 7 tahun dan anak-anak kelas 6 yang berusia sekitar 12 tahun. Dan kita juga mewawancari guru di sekolah serta orang tua dan anak-anak tersebut. Pada saat wawancara, semua pihak sekolah sangat menerima kami dengan baik. Mereka juga menyediakan tempat yang nyaman untuk kami melakukan wawancara. Kami selaku mahasiswa yang melakukan observasi juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah tersebut yang telah mengizinkan kita dan membantu kami melakukan observasi dengan cukup baik sehingga berjalan dengan lancar. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan moral positif anak usia sekolah dasar. Perkembangan moral positif anak usia kelas 2 SD pada anak kelas 2 SD usia sekitar 7 tahun yang sudah berada pada tingkat 1 yaitu moralitas prakonvensional. Menurut teori Colbert, ini tingkatan paling rendah di mana anak pada tingkatan ini dikendalikan oleh imbalan atau hadiah. Pada tingkatan ini terdiri dua tahap, yaitu satu, orientasi hukuman dan ketaatan karena lingkungan. Anak taat kepada orang dewasa, menuntut mereka taat. Seperti contoh yang kita dapatkan saat observasi kemarin, anak kelas 2 SD, dia mendengarkan guru saat berada di dalam kelas, mengerjakan apa yang disuruh gurunya. Tahap yang kedua yaitu individualisme dan tujuan penalaran moral atas imbalan atau hadiah dan kepentingan sendiri. Apa yang benar adalah apa yang dirasakan baik dan yang dapat menghasilkan hadiah. Contohnya pada saat kami memberikan pertanyaan, mereka langsung bersemangat untuk menjawab. Walaupun jawabannya tidak sesuai dengan apa yang benar dan salah, karena mereka akan dikasih permen yang menjadi imbalan atau hadiah. Kemudian pada anak usia kelas 6 SD, atau usia sekitar 12 tahun yang sudah berada pada tingkat kedua moralitas konvensional, tingkat ini juga terdiri dari dua tahap. Yang pertama, anak patuh pada karakter tertentu yang dianggap alami atau guru yang benar-benar dilihat atau dianggap baik. Contohnya mereka patuh kepada wali kelasnya karena mereka menganggap wali kelasnya baik, mereka sudah bisa menilai atau peduli. Tahap yang kedua, berusaha memenuhi harapan sosial dan mempertahankan norma. Misalkan seperti mentaati tata tertib sekolah. Contohnya, memakai pakaian yang rapi sesuai dengan ketentuan dan datang sesuai waktu yang telah terjadwalkan. Sekian materi yang saya sampaikan mengenai perkembangan moral positif anak. Selanjutnya, rekan saya akan membahas tentang perkembangan moral negatif anak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral negatif anak, khususnya kelas 2 dan kelas 6 SD. Nah, menurut teori perkembangan Colbert, pada anak kelas 2 SD itu berada pada tingkat pertama, yaitu tingkat prakonvensional, yang dimana jarak usianya dari umur 6 sampai 9 tahun. Nah, pada tingkat prakonvensional, mereka mungkin belum sepenuhnya memahami perspektif atau perasaan orang lain, lebih ke tindakan egois. Dan adapun contoh perkembangan moral negatif bisa berupa tindakan mereka seperti mengambil mainan teman tanpa izin, terus tidak mau berbagi makanan dan tidak mau berbagi mainan dengan teman-temannya karena ingin menyimpan untuk dirinya sendiri. Karena pada tahap ini mereka mungkin lebih fokus pada keinginan pribadi mereka tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain.
Nah, yang kedua itu pada anak kelas 6 SD. Nah, menurut teori perkembangan Colbert, mereka sudah memasuki tingkat kedua, yaitu tingkat konvensional yang lebih tinggi, di mana jarak usianya dari umur 10 sampai dengan 17 tahun. Adapun contoh perkembangan moral negatif pada tingkat ini bisa mencakup ketidakpatuhan terhadap norma-norma atau aturan. Mungkin juga karena keinginan untuk memberontak atau mencari identitas diri. Sebagai contoh dari hasil observasi kami kemarin, seorang anak kelas 6 SD menolak untuk mengikuti aturan sekolah karena merasa aturan tersebut tidak adil atau tidak sesuai dengan nilai-nilai pribadinya, seperti tidak memasukkan baju, tidak berseragam yang rapi, ataupun keluar saat jam pelajaran karena mungkin mereka merasa bahwa waktu istirahat yang terlalu sedikit dan menganggap aturan tersebut tidak adil. Ini materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi saya, yaitu perkembangan moral anak usia sekolah dasar. Pada usia 7-12 tahun, faktor internal perkembangan moral anak mencakup beberapa aspek. Yang pertama, pemahaman moral. Anak mulai mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks tentang moralitas, memahami perbedaan antara yang benar dan salah, bisa menentukan mana yang benar atau mana yang salah. Yang kedua, kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain berkembang, mendukung perkembangan moral dengan mempromosikan kepedulian terhadap orang lain. Contohnya, membantu teman seusianya atas dasar empati atau peduli. Yang ketiga, pengembangan nilai. Anak-anak mulai membentuk nilai moral mereka sendiri, sering dipengaruhi oleh lingkungan. Perlakuan orang mempengaruhi pribadi anak itu sendiri. Yang terakhir atau yang keempat, perkembangan identitas. Proses pembentukan identitas mereka sendiri juga memainkan peran penting dalam perkembangan moral. Karena anak mulai memahami bagaimana moralitas mereka atau mengenali diri mereka sendiri. Semua faktor ini saling berinteraksi untuk membentuk dasar perkembangan moral anak pada rentang usia 7-12 tahun. Baiklah, hanya itu materi tentang faktor internal perkembangan moral anak usia sekolah dasar. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan moral anak SD usia 7-12 tahun, khususnya kelas 2 SD dan 6 SD. Dari hasil observasi kami, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral anak SD, yang pertama itu ialah faktor keluarga. Keluarga merupakan faktor penting dalam membentuk moral anak, seperti kejujuran, empati, dan rasa tanggung jawab dapat mempengaruhi perkembangan moral anak. Pola asuh yang konsisten, perhatian, dan teladan yang baik dari orang tua juga berperan penting dalam membentuk moral anak. Dari hasil observasi kami, contoh dari perkembangan moral positif anak yang dipengaruhi oleh faktor keluarga itu seperti tidak terlambat sekolah, bersikap jujur, dan suka berbagi mainan maupun makanan. Adapun contoh perkembangan moral negatif yang dipengaruhi oleh faktor keluarga seperti ada sebagian murid yang tidak bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas maupun PR-nya karena kurangnya perhatian dari orang tuanya. Kemudian faktor yang kedua ialah faktor sekolah. Lingkungan sekolah dan pendidikan juga memiliki peran penting dalam membentuk moral anak. Anak dapat belajar tentang nilai-nilai moral melalui pendidikan, karakter, dan interaksi teman sekelas. Guru juga berperan penting dalam mendukung dan memberikan contoh perilaku moral kepada muridnya, seperti ketika sekolah memberikan penghargaan atas kebaikan dan kerjasama. Hal ini dapat membentuk pola pikir positif anak terkait moral. Dengan gabungan pengaruh dari keluarga, lingkungan, dan sekolah, anak SD memiliki kesempatan untuk mengembangkan fondasi moral yang kokoh.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi perkembangan moral pada anak usia SD. Seperti yang kita ketahui, perkembangan moral pada anak usia SD merupakan proses yang penting dan harus dilakukan sejak anak-anak mereka berada pada usia perkembangan. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan perkembangan moral anak usia SD. Yang pertama adalah menggunakan media audiovisual. Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan moral anak dapat meningkat setelah melalui media audiovisual di sekolah maupun di rumah. Di sekolah, guru dapat menggunakan konsep moral dan meningkatkan pemahaman anak tentang nilai-nilai tersebut. Ketiga, menggunakan media cerita. Membacakan cerita kepada anak dapat membantu anak memahami nilai-nilai pengetahuan moral dalam cerita tersebut. Tentunya dalam cerita tersebut terdapat karakter-karakter yang melakukan tindakan dengan pertimbangan moral-moral ataupun sebaliknya. Keempat, yaitu berdoa. Bergiliran anak-anak untuk memimpin doa sebelum dan sesudah beraktivitas, seperti ketika hendak makan, ke kamar mandi, atau hendak tidur. Membantu mereka menjadi individu yang lebih baik. Kelima dan yang terakhir adalah mengajarkan anak ke dalam lingkungan sekolah. Pada lingkungan sekolah, anak harus memberikan kesempatan untuk mengambil keputusan dalam situasi dan kondisi yang melibatkan nilai-nilai moral. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, dan berhubung saya adalah pemateri terakhir, saya mewakili kelompok saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan kami selama melaksanakan tugas observasi di SDN 2 Bengkel. Kesannya yaitu bertambahnya kemampuan kami berinteraksi dengan anak-anak di sana, di mana itu dapat menjadi sebuah pengalaman untuk melatih kita dari sekarang. Karena kedepannya mungkin kita akan menjadi seorang pendidik dan harus membiasakan diri untuk berinteraksi langsung dengan peserta didik, apalagi anak-anak SD yang sangat perlu pengajaran dengan berinteraksi. Kami juga terkesan dengan partisipasi anak-anak di sana yang sangat baik dan menunjuk kegemarannya kepada kami. Dan pesan dari kami, semoga kedepannya anak-anak di SDN 2 Bengkel perkembangan moralnya lebih baik dan terus berkembang sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Baik untuk dirinya sendiri, orang-orang di sekitarnya, guru dan orang tua mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang berhasil di kemudian hari. Tidak lupa kami mengucapkan permohonan maaf kepada pihak sekolah apabila ada kesalahan kami yang sangat tidak diperkenankan dengan dasar sengaja ataupun tidak sengaja. Mungkin hanya ini video dokumentasi dari kelompok kami. Sekali lagi jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.